Selamat bergabung bagi saudara yang sudah ada di program Renkat malam hari ini. Malam hari ini kita membahas tentang mengelola hati. Bagi saudara yang mau bergabung, silahkan Renkat pada malam hari ini. Kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Ya, selamat malam Pak Ciono, jauh-jauh di seberang sana. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Kita masih menunggu beberapa saudara yang mungkin akan bergabung dengan kita malam hari ini, belajar bersama-sama tentang mengelola hati. Seberapa kita merindukan pertumbuhan rohani kita akan belajar bersama-sama bahwa setiap karakter tidak secara otomatis, tetapi selalu harus melalui proses. Sebab itu kalau kita ingin bertumbuh dalam Tuhan, cintai Taurat Tuhan, cintai
firman Tuhan. Selamat bergabung yang sudah bergabung pada malam hari ini. Masih ada waktu, kita menunggu nanti jam 7 kita akan mulai pembahasan pada malam hari ini tentang mengelola hati. Mengelola hati. Di luar hujan cukup lebat, sedikit memberikan rasa sejuk. Puji Tuhan, di musim-musim sekarang masih hujan turun untuk kita. Ini adalah anugerah Tuhan, luar biasa. Mengelola hati, managing heart. Karena ini sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa mengelola hati kita, selamat bergabung bagi saudara yang sudah bergabung di program Renkat pada malam hari ini. Tetap sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan. Kita membahas tentang mengelola hati. Mengelola hati. Masih beberapa waktu, kita menunggu beberapa saudara yang mungkin akan bergabung dengan kita malam hari ini, belajar bersama-sama firman Tuhan. Tidak akan sia-sia kita belajar firman Tuhan, karena akan memberikan pertumbuhan rohani kita. Semakin kuat rohani kita, semakin kuat pula kita bisa bertahan untuk menghadapi setiap keadaan hidup kita. Karena tadi jam 7 saya menyampaikannya, jadi sebentar lagi kita menunggu, mungkin ada saudara kita yang lain yang akan bergabung. Selamat bergabung yang sudah ada di program ini. Ya, ada Mas Freddy yang mungkin dia sedang santai-santai, yang bisa menikmati Renkat ini. Biasanya sibuk sekali beliau ini, tapi kali ini bisa bergabung dengan kita. Puji Tuhan. Mungkin ada yang lain lagi, kita akan menunggu saudara yang lain. Sambil ditemani hujan yang masih
jatuh di bumi ini. Bersyukur kalau malam hari ini masih bisa belajar firman Tuhan. Saudara, di masa-masa yang sulit ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita semuanya bisa bertumbuh bersama-sama seberapa kita rindu. Selamat malam untuk Ibu Suelan yang sudah setia untuk bisa bergabung bersama kita. Ada Pak Petrus, selamat malam. Semuanya diberkati Tuhan. Selamat datang Ibu Kuat. Sebentar lagi kita akan membahas tentang mengelola hati. Ada hal yang semoga menjadi hal yang baru atau menarik untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, karena saya juga belajar, Bapak Ibu Saudara juga belajar bersama-sama. Selamat malam untuk yang baru diberikan omongan, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati Mbak Orin ini ya. Puji Tuhan, selamat bergabung. Saudara, yang menarik bagi saya, kenapa saya mengambil tema ini, karena banyak hal yang kita bisa pelajari dalam hal mengelola hati. Jikalau ada pertanyaan, apa yang kau jaga dalam hidup ini, saudara, mungkin dalam hati masing-masing bisa menjawab apa yang saat ini yang engkau sedang jaga dalam hidup ini. Nah, mungkin di antara kita ada yang berkata pikiran, aku menjaga pikiran. Atau mungkin yang lain harta. Atau yang hari-hari ini sedang booming ini, kesehatan. Dan tentunya saudara, dalam menjaga apa yang saya sebutkan tadi, pasti perlu pengorbanan atau harga yang harus dibayar, termasuk hal kesehatan pun. Awal-awal pandemi corona, saya memperhatikan yang cukup ramai, yang tidak seperti biasanya. Tapi kita bersyukur kalau semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang kita jaga, saudara? Pikiran, harta, kesehatan, prestasi kita, atau yang lain?
Hanya satu hal yang kita bisa bahas pada malam hari ini adalah hati. Sesuai dengan tema kita, hati. Saya bacakan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagamu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saya ulangi lagi, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, kata firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Perhatikan kalimat ini. Dengan segala. Kata segala di sini menunjukkan apapun, cara apapun kita lakukan untuk menjaga hidup kita, hati kita. Karena dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu, saudara, kalau benar-benar kelihatan hidup, itu selalu ada hati yang terjaga. Masalahnya kalau tidak bisa menjaga hati, dengan kata lain bahwa sebetulnya kehidupan kita itu tidak hidup. Tidak hidup. Nah, berkaitan dengan hati, kata orang yang menentukan hidup itu bukan hati, tapi otak. Ya, tetapi otak. Nah, otak di sini, saudara, sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, sangat penting. Karena apa? Karena di dalam otak kita banyak menyimpan memori, kejadian, peristiwa tersimpan di sana. Tetapi bukan otak kita yang menentukan hidup, tapi hati. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-19, berapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandaslah iman mereka. Di sini menolak hati nurani yang murni. Nah, namanya hati nurani yang murni pasti itu sesuatu yang dijaga betul. Ya, tidak sembarangan. Maka yang menentukan hidup kita, sekali lagi, bukan otak kita, tetapi hati kita. Hati kita. Berkaitan dengan hati, kita seringkali orang menyakiti kita, akhirnya kita sakit hati. Kita melihat orang lain berhasil, kita iri hati. Atau dendam, itu juga berkaitan dengan hati. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mengelola hati kita dengan baik? Karena hati itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita. Sudah, saya ingat satu tokoh dunia yang terkenal, tetapi ini luar biasa jahatnya, Adolf Hitler. Hitler pada Nazi Jerman sana
dia adalah seorang yang sangat-sangat kejam, memusnahkan banyak orang-orang Yahudi, dibunuhnya, dan terkenal kejamnya luar biasa. Secara silsilah ataupun latar belakang dari Hitler, ternyata dia adalah seorang anak yang dididik dari seorang ayah yang selalu menggunakan kekerasan, sehingga sedikit demi sedikit hatinya sudah sakit, hatinya sudah pahit, sehingga Hitler ini terbentuk dari kekerasan apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Karakternya akhirnya terbentuk di sana. Sakit hati, dia dendam, ya, sehingga dia melakukan hal yang fenomena pada saat itu. Siapa kita yang mungkin masih bergumul dengan sakit hati, saudara, bergumul dengan iri hati? Mungkin ada di antara saudara yang punya dendam, benci dengan seseorang, sehingga ingin membalas dengan kejahatan, ingin membalas dengan hal yang tidak baik. Saya harap kita semua tidak ada. Kita harus menyingkapi dengan baik. Nah, di dalam Alkitab sendiri ada beberapa contoh yang saya bisa ambil dan saya tunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai masalah problem dengan hati, mereka tidak diperkenan oleh Tuhan. Yang pertama, Haman. Kisahnya di kitab Ester. Haman ini tidak suka dengan orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena salah satu orang Yahudi, itu Mordekai, menjabat suatu yang dianugerahkan raja kepada dia. Tetapi hal yang membuat iri hatinya bahwa Mordekai ini tidak mau menghormati Haman, karena pada saat itu setiap pejabat yang dia melewati jalan, orang-orang yang ada di pinggir jalan itu harus tunduk atau harus menyembah. Tetapi Mordekai ini tidak mau menyembah. Akhirnya dia marah, si Haman ini sakit hatinya, dia dendam dengan si Mordekai. Nah, ini karena apa, saudara? Karena dia tidak dapat mengelola hati dengan baik. Ambisinya mengalahkan hati nuraninya. Tadi yang saya baca tadi di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-19, berapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi di sini kita tahu bahwa menolak hati nurani itu pasti sesuatu yang baik. Kalau kita berbuat jahat, kita mencuri, kita masih deg-degan, ya, itu hati nurani, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu jikalau kita tidak pedulikan lagi, maka hanya kejahatan yang ada di dalam hatinya. Itu yang terjadi di dalam hatinya si Haman. Ya, hatinya Haman. Yang kedua, saya ambil contohnya Saul. Saul ini punya problem hati. Dia iri hati dengan Daud. Ya. Ada lagunya sekolah minggu, ya.
Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini yang menjadi problem dari diri Saul yang tidak mengelola hati dengan baik, sehingga apa? Dia iri dengan Daud. Padahal kalau kita melihat kisahnya di sana, bahwa Daud ini tidak menyombongkan dirinya. Yang memuja-muja, yang mengatakan demikian adalah rakyatnya, saudara, bukan Daud. Tetapi Saul di sana dia iri. Problem masalah hati. Bukan berhenti di situ saja. Saul juga orangnya ambisius. Dia tidak mau kehilangan jabatan. Makanya pada saat dia akan menghadapi perang, Samuel yang biasanya membakar persembahan bakaran, ditunggu-tunggu tidak datang, akhirnya diambil alih oleh Saul, bahwa itu sebetulnya haknya seorang imam atau nabi, tetapi Saul membakar persembahan sendiri karena takut kehilangan jabatan, takut untuk tertolak oleh rakyatnya sendiri. Problem masalah hati, ya. Seberapa banyak kita orang-orang percaya yang masih menyimpan sakit hati, kebencian, iri hati, dendam, sehingga gereja tidak lagi menjadi terang, tapi gereja menjadi orang-orang yang kesakitan tersendiri. Mereka hanya sibuk membenahi dirinya sendiri yang tidak kunjung sembuh. Oleh karena apa? Karena tidak mau mengelola hati dengan baik. Haman dan Saul menjadi contoh orang-orang yang tidak bisa mengelola hati dengan baik. Saudara, waktu dulu belum ada medsos, belum ada HP, saudara kalau marah dengan orang, apalagi nggak ketemu, ya istilahnya berjauhan, ya wis kita ini nggak bisa ngapa-ngapa, saudara. Yes, marah disimpan aja dalam hati. Tetapi saat ada medsos, seringkali kemarahan itu diungkapkan di dalam medsos, sehingga banyak orang yang membaca akhirnya juga bisa panas, hatinya bisa terpengaruh, apalagi itu sahabatnya, itu teman-temannya, pasti mereka bisa jadi terpengaruh dengan kemarahan temannya tersebut. Dulu waktu belum ada HP, medsos, ya wis, kalau marah ya sudah, ya. Dan itu menjadi satu ancaman tersendiri bagi kita. Bagaimana kita harus mengelola hati kita dengan baik, sehingga ada atau tidak ada medsos, kita tidak perlu mengungkapkan kemarahan kita di sana. Saudaraku, mengelola hati itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena apa? Firman-Nya tadi di awal saya sudah bacakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Garis bawahi, segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan segala kewaspadaan, berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ingat bahwa disitulah terpancar kehidupan kita, hati, ya, hati.
saya membagikan selain tadi orang-orang yang tokoh Alkitab yang tidak mengelola hati dengan baik, akibatnya juga sangat frontal. Ya, Haman kisahnya saudara tahu bahwa akhirnya dia dihukum mati, bukan? Saul sendiri juga karena dia tidak berhasil mengelola hatinya dengan baik, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Bukan hanya rakyatnya, tetapi Tuhan langsung yang menolaknya. Waduh, ini suatu yang luar biasa, karena tidak sanggup mengelola hati dengan baik. Saya berharap termasuk saya tidak ditolak oleh Tuhan karena kita tidak bisa mengelola hati kita. Sekarang saya berikan contoh untuk tokoh Alkitab yang bisa mengelola hati dengan baik. Ya. Yang pertama, Yusuf. Saudara, Yusuf di sini ini bukan anak tunggal. Saudaranya 11. Kenapa saya ambil contohnya Yusuf, orang yang bisa mengelola hati? Bayangkan, saudara, kakak-kakaknya yang seharusnya menjadi pengayom penjaganya, tapi justru memusuhi Yusuf gara-gara ia menceritakan mimpi. Awal dari sebuah kebencian kakak-kakaknya saat Daud menceritakan mimpinya. Nah, saudara pernah merasakan ditolak? Ya, bagaimana sakitnya ditolak, saudara? Pasti tidak nyaman, pasti itu menyakitkan. Ya. Yusuf ditolak oleh kakak-kakaknya. Ini kakak-kakak saudara kandung, kakak kandung. Ya. Walaupun berbeda ibu, tetapi ini adalah satu bapak. Nah, perhatikan, walaupun dia ditolak, Yusuf tetap menjadi pribadi yang baik. Bukan saja sekedar ditolak secara perkataan, saudara, tetapi secara tindakan pun juga kakak-kakaknya menolak Yusuf dengan cara berusaha menyingkirkan Yusuf, membunuh Yusuf, ya, memasukkan dia di sumur, ya, dan diberitakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati. Bukan saja dimasukkan, tapi juga dijual. Posisi Yusuf sebagai adik itu akhirnya terpisah saat kakak-kakaknya menjualnya ke Potifar. Jadi seperti dia, kakak-kakaknya itu memutus rantai kekeluargaan dari Yusuf, tertolak dari keluarganya. Saudara, sesuatu yang menyakitkan jikalau tertolak dengan keluarganya, saudara. Dia tidak berhadapan saja dengan saudara-saudaranya, tetapi dia juga kena fitnah oleh istri Potifar. Dia masuk penjara. Saudaraku, coba kita posisikan diri kita di Yusuf. Bagaimana saat kita mengalaminya seperti yang dialami oleh Yusuf? Kalau kita disakiti satu orang saja, kita sudah katakan, aku tidak kuat. Bayangkan Yusuf tertolak,
difitnah, masuk penjara. Sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi harus dilalui oleh Yusuf. Dia tidak memilih untuk tidak memberontak, tetapi dia tetap baik. Dia mengelola hatinya dengan baik. Tidak ada tercatat Yusuf menjadi pemberontak Allah. Tidak tercatat di dalam Alkitab Yusuf dendam dengan saudaranya. Mungkin dalam kisahnya sedikit seperti Yusuf mengerjai saudara-saudaranya, tetapi sebetulnya hatinya sangat-sangat sayang kepada keluarganya. Yusuf mampu mengelola hatinya dengan baik, sekalipun disakiti, sekalipun difitnah, sekalipun ditolak. Itu adalah pilihan, bukan otomatis. Tuhan tidak menciptakan hati itu seperti robot, tidak otomatis, tapi itu pilihan. Yusuf memilih untuk tidak menjadikan semuanya itu menyakiti dirinya. Dia melepaskan semuanya itu. Dan lihat, Yusuf tetap menjadi pribadi yang luar biasa, karena dia mampu mengelola hatinya. Dia tidak sakit hati, dia tidak dendam, dia mau berjalan seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu Yusuf. Dan yang berikutnya Daud, saudara. Saudara, pada waktu Saul mengejar-ngejar Daud, ada Daud waktu bersembunyi di daerah En-Gedi. Si Saul ini kebelet kencing, saudara. Masuklah dia ke gua. Nah, pada waktu masuk di gua, ternyata Daud tuh bersembunyi di sana dengan beberapa pasukannya. Perhatikan, kalau saudara jadi Daud, ada kesempatan untuk membunuh Saul, apa yang saudara lakukan? Di sana tertuliskan bahwa Daud tidak membunuh Saul, dia hanya memotong secupak dari pakaiannya saja, menjadikan bukti bahwa dia bisa membunuh Saul kalau mau. Saya perhatikan bahwa kesempatan untuk berbuat jahat itu ada, tetapi kenapa Daud tidak mau melakukannya? Karena dia mampu mengelola hati dengan baik. Dia tidak memberikan kesempatan untuk ambisi, kecenderungan hati manusia yang jahat itu untuk menguasainya pada waktu itu. Dia berhasil meredamnya, sehingga dia hanya memotong secupak saja, tidak membunuh Saul. Ini hal yang luar biasa. Dia sudah dikejar-kejar, dia mau dibunuh sama Saul. Dan saat itu ada kesempatan Daud membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena Daud mampu mengelola hatinya. Apakah itu otomatis, saudara? Tidak. Itu pilihan. Untuk tidak membunuh Saul itu adalah pilihan, bukan otomatis. Ya, bukan otomatis. Pada waktu peristiwa yang lain, saat Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba, ia ditegur oleh Nabi Nathan. Apa yang dia lakukan? Dia bertobat, saudara. Dia tidak memberontak, dia tidak memaksa membela dirinya sendiri supaya tidak dipersalahkan. Dia mengakuinya, dia bertobat. Beda dengan Saul. Pada saat Saul mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya bukan dia, ya, tapi saat ditegur,
dia malah berargumen, beralasan, dan itu yang Tuhan tidak suka dengan Saul. Saya perhatikan Daud, hatinya lembut. Dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau tunduk. Karena apa? Dia bisa mengelola hatinya. Dari cerita atau dari contoh ini, saudara, marilah kita merenungkan bersama-sama bagaimana kita mengelola hati kita. Sebagai ayat terakhir kita, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, perhatikan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi bukan pikiran, tapi hati. Hati yang membuat pikiran menjadi jahat. Maka kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kelola hatimu dengan baik. Hidup itu pilihan. Kalau kita marah, memilih untuk marah, kita bisa jadi orang yang marah. Kalau kita memilih menjadi orang yang sakit hati, kita bisa menjadi orang yang sakit hati. Semua itu pilihan, saudara. Ingat pada waktu Hawa mau memetik buah kehidupan yang Tuhan sudah larang, apakah Tuhan langsung menempeleng Hawa? Apakah Allah tidak sanggup pada saat Hawa mengulurkan tangannya untuk memetik buah itu, langsung potel tangannya, saudara? Apakah Tuhan bisa? Oh, bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Itu adalah pilihan. Hawa dibiarkan untuk memetik itu, karena itu pilihan, saudara. Engkau mau marah, engkau sakit hati, engkau dendam, engkau benci, engkau berbuat jahat, itu pilihan. Bukan otomatis. Bukan alasan karena lingkungan, karena keluarga, karena teman, karena pengaruh ini, pengaruh itu. Tidak. Tetapi semua bersumber dari pilihan kita. Apa yang keluar dari perbendaharaan hati kita, itu yang menentukan sikap hidup kita dan tindakan kita. Sebab itu marilah kita mengelola hati kita dengan baik. Hati itu diibaratkan seperti tanah, ya, dalam perumpamaan penabur, tanah yang ditaburi benih, ya. Kalau benih itu tumbuh di dalam hati kita, apakah benih itu baik atau jahat, semua bisa tumbuh dalam hati kita, saudara. Informasi-informasi yang dari luar bisa masuk dalam hati kita. Firman Tuhan yang sudah dengar bisa masuk dalam hati kita. Semua bisa tumbuh di dalam hati kita. Tanah itu ditaburi benih, semua benih masuk dalam hati dari tanah itu, akhirnya bisa tumbuh. Tetapi yang membedakan bahwa setiap kita, orang-orang yang menghidupi benih firman jauh lebih kuat, akan bertumbuh lebih besar dibandingkan benih-benih yang lain. Jikalau kita mampu melakukannya itu, maka kita akan hidup sesuai dengan firman. Apa yang kita keluarkan dari hati kita, itulah firman. Karena benih yang tumbuh kuat itu adalah firman. Maka yang keluar dari hidup kita
adalah firman. Sebab itu hidupi benih firman yang jatuh dalam hati kita, agar kita bisa mengelola hati kita dengan baik dan benar. Susah? Ya. Tetapi setiap kita akan dimampukan oleh Tuhan. Tuhan tahu seberapa kuat saudara, Tuhan tahu seberapa lemah saudara. Tuhan akan menopang kita semuanya. Yang terpenting adalah pilihan kita. Kalau besok ada orang yang menyakiti kita, ingat firman Tuhan ini. Pilihan. Waspada segalanya dengan kewaspadaan. Ya. Marilah kita mengelola hati kita masing-masing dengan baik. Jadilah pribadi-pribadi seperti Yusuf dan Daud. Orang-orang yang mampu mengelola hati dengan baik. Mereka adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bukan harus hebat seperti mereka, bukan menjadi terkenal, kita harus terkenal dulu, tidak. Tetapi seberapa kita mau melakukannya, Tuhan yang memampukan kita. Ya, sebab itu marilah kita bersama-sama untuk mengelola hati kita dengan baik. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Bila renkat kita malam hari ini bisa menjadi rema kita malam hari ini, dan menjadi motivasi kita supaya kita lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau besok Tuhan masih memberikan kita kehidupan, itu berarti ada kesempatan untuk kita bisa mengelola hati kita dengan baik. Oleh sebab itu marilah kita belajar bersama-sama, ya. Kita belajar bersama-sama. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di Renkat malam hari ini. Ya, mungkin ada yang baru bergabung. Selamat malam. Kita sudah selesai karena tadi sudah jam 7 ya kita mulai, dan kita sudah selesai dalam Renkat ini. Mungkin lain waktu kalau kita akan belajar bersama-sama untuk membahas tema-tema yang lain. Mungkin yang punya WA saya bisa request temanya, kita akan bahas bersama-sama, ya. Dan mungkin kita akan mengajukan judul atau pembahasan kita sehingga semuanya bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, luar biasa. Saya harap program Renkat ini bisa memberkati Bapak Ibu. Saya pribadi juga terus karena belajar dan belajar melakukannya, belajar merenungi firman Tuhan, sehingga saya juga Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan waktu kita berjumpa lagi mungkin kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu, saya akan hadir lagi dengan Renkat kita, dan selalu jam 7 malam ya. Saudara, kalau ingat, saya selalu update di status WA saya mengingatkan untuk Renkat, setiap ada Renkat supaya semuanya bisa belajar bersama-sama. Ya, saya berterima kasih yang rindu untuk bertumbuh melalui Renkat ini. Ya, mungkin ada di antara kita yang masih bertanya-tanya apa atau Renkat itu ya. Renungan singkat ya, renungan singkat. Kadang saya melalui MP3 ya, merekam suara saja. Kadang juga ada langsung video ya. Saya berbicara langsung hanya sekitar ya 3-4 menit saja. Tapi kalau live seperti ini mungkin agak panjang sedikit karena pembahasan kita juga banyak ya. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu Saudara.
Selamat beraktivitas, selamat beristirahat malam. Kiranya kita besok pagi bisa bangun pagi dengan menjadi orang yang antusias, optimis, bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini tetap Tuhan sebagai pengendali kita, ya. Tetap Tuhan itu mengendalikan hidup kita, ya. Jangan takut selama kita bersandar kepada Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang mengecewakan. Tuhan itu selalu ada buat kita, ya. Kalau ini sulit bagi saudara hari-hari ini, tidak sulit bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan sesuatu yang baik buat kita. Oke, sekali lagi selamat bergabung bersama-sama malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya di program ini. Saya harap semuanya bisa bertumbuh iman kita masing-masing. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara. Sampai jumpa di Raincup kita selanjutnya. God bless you. Tuhan memberkati.